Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin breakdown entry saya yang kemarin ya. Kenapa saya ada entry di area sini, di area sini saya entry. Ya, di area 8384 ya. Tentu di sini saya kemarin melihat ya dan analisa mulai dari time frame daily. Oke, di time frame daily sendiri yang kita analisa yang di video terdahulu dia sudah sampai di level ya, kemudian dia naik. Nah, di sini market masih di reject untuk turun karena adanya gap di sini ya, dia masih berada di dalam gap ini, dia di reject turun. Nah, di saat market melakukan penurunan di sini ya, nah di sini kita bisa menandai area key levelnya atau area supportnya, yaitu berada di sini. Ini adalah area supportnya ya. Jika sahabat-sahabat trading analisa mau melihat lebih jelasnya area support, tentu bisa ganti ini ya, di sini klik saja. Nah, jadi bisa dirubah menjadi lencar. Nah, di sini ada sebuah support. Maka support di time frame daily ini menjadi sebuah key level kita ya. Ini menjadi key level kita. Nah, tentu jika kita sudah menandai area key level ini, nanti kita ganti time frame di time frame kecilnya. Apakah di atas key level ini ada sebuah liquidity ya? Biasanya itu ada ya. Nah, kenapa kita menentukan ini sebagai key level? Karena di sini di saat dia melakukan penurunan lalu di reject dengan kencang. Nah, di saat di reject dengan kencang ini juga berada di area key level, yaitu sebuah gap ya. Nah, di video sebelumnya saat saya entry di sini tentu sudah ada ya tutorial penjelasannya. Nah, jadi setelah kita tandai key level seperti itu, kita lihat di time frame kecilnya. Nah, di time frame kecilnya, di time frame H4, apakah bertepatan dengan key level juga? Nah, di sini juga bertepatan dengan area support ya, di sini. Nah, ini support time frame H4 ya, dan menjadi key level kita. Nah, sebenarnya kita tinggal nunggu entry secara agresif ataupun entry secara konservatif. Konservatif tentunya dengan konfirmasi. Jika entry agresif, kita bisa entry dengan order limit dan sesuaikan SL-nya. Nah, setelah kita tandai di level itu ya, karena di time frame daily dan time frame H4 ini termasuk time frame yang besar. Time frame yang besar itu time frame untuk menentukan key level ya. Nah, di sini kita melihat di time frame H1 untuk melihat liquidity-nya, bisa di time frame H1 ataupun di time frame M15 ya. Jika kita ganti di time frame M15, di sini liquidity-nya akan terlihat sangat banyak. Ya, di sini akan terlihat sangat banyak sekali. Jika dilihat di sini ya, nah ini area liquidity ini sudah diambil, market lalu melakukan kenaikan ya. Setelah mengambil liquidity ini, berarti liquidity itu sudah clear diambil. Nah, setelah sudah clear tentu dia akan mengambil liquidity di bawahnya lagi. Nah, di sini ada sebuah liquidity. Nah, inilah liquidity yang akan diambil kembali. Setelah mengambil liquidity ini tentu market akan kembali melakukan kenaikan. Nah, jadi analisanya seperti itu. Jika kita melihat di time frame H1, pembentukannya seperti ini. Nah, kita melihat di time frame H1 ini terlihat sebagai liquidity-nya ya, yang ini. Nah, berarti ini sudah memenuhi syarat, yaitu sebagai liquidity yang akan diambil di saat market melakukan penurunan. Nah, tentu harus ada liquidity barunya. Liquidity barunya di mana? Tentu liquidity barunya berada di sini. Ya, ini adalah liquidity barunya. Jika kita mengacu pada time frame H1 ini. Nah, ini sudah memenuhi syarat untuk siap-siap kita melakukan open posisi B. Jika market sudah menyentuh liquidity ini dan ini ya sudah diambil, kemudian tinggal menunggu dia masuk di area key levelnya. Jadi persyaratannya market wajib mengambil liquidity lama dan liquidity baru.
kemudian kita tunggu di area key levelnya. Jadi syarat-syaratnya seperti itu ya. Di sini di time frame H1 jika kita lihat, nah di time frame H1 ini juga ada sebuah OCL di sini ya. Nah ini, jadi ini sangat bagus untuk area key level kita ya. Jika kita lihat di time frame H4 itu pendukungnya sangat banyak. Kenapa saya bilang pendukungnya sangat banyak? Karena di time frame H4 sendiri di sini ada sebuah gap liquidity ya. Jadi di sini ada sebuah fair value gap. Nah, ini sebagai internalnya atau internal range liquidity. Maka nanti akan menuju ke eksternalnya, yaitu di area sini. Nah, tapi kemarin saya tidak mengambil terlalu lama karena di sini ada liquidity kecil, jadi kita bisa take profit itu di area sini ya. Untuk take profitnya itu kita bisa berada di area situ ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi pendukungnya sangat banyak ya. Jika di time frame daily tadi ini sebagai area support ya, di level ini sebagai support, di time frame H4 di sini juga area support ataupun OCL ya. Di time frame H1 tadi juga sebuah OCL. Di time frame H4 diperkuat lagi adanya fair value gap ya. Jika kita menggunakan SND ini sebagai area demand-nya ya. Nah, ini sangat kuat ya. Sangat kuat dan banyak sekali faktornya untuk market itu akan memantul ya. Ini tadi gap di time frame H4 saya hapus. Nah, di sini bertepatan dengan OCL time frame H1 ya. Nah, di time frame M15 ini kita tinggal menunggu saja ya. Kita lihat market di sini. Nah, sudah mengambil area liquidity ya. Di sini ada sebuah gap juga. Nah, jika sudah ada gap seperti itu, kita bisa menandai juga ini sebagai order blocknya. Nah, ini sebagai area order block di time frame M15. Jadi ini sudah sangat kuat ya. Ini sangat kuat untuk kita melakukan open posisi entry buy. Jadi kita bisa open posisi entry buy jika secara agresif ini, tapi sangat besar risikonya ya, karena gold sekarang sangat besar risikonya ya. Tinggal menyesuaikan modalnya. Nah, sebenarnya SL-nya itu berada di sini ya. SL-nya itu bisa berada di area situ untuk entry secara agresif ya. Ini tapi sangat besar. Jika kita entry di area key level tentu tidak sampai segitu besarnya. Nah, bisa seperti ini. Tapi ini sudah sangat besar ya. Ada 280 pips. Segitu saja sudah ada 200 lebih untuk SL-nya. Nah, maka dari itu kita bisa melihat konfirmasi ataupun melihat di time frame M5. Nah, semisal seperti ini. Di time frame M5 ya. Di time frame M5 di sini setelah market masuk area key level, kemudian di sini ada sebuah CISD ya. Ini sebagai konfirmasi entry buy ya. Ini sebagai konfirmasi entry buy. Tinggal kita menunggu yaitu area untuk entry secara konservatif. Ini ada sebuah gap. Nah, tentu gap-gap seperti ini juga bisa untuk kita buat sebagai area entry ya, karena di time frame M5 itu market itu akan mengambil gap-gapnya ya. Semisal ini saya berikan contoh ya. Di sini ada sebuah gap. Nah, di sini market mengambil ya. Setelah dia mengambil lalu dia naik. Nah, di kenaikan ini di sini ada sebuah gap lagi. Nah, tapi di sini market tidak langsung mengambil ya. Dia langsung naik sampai dia break resisten. Nah, ini jauh lebih bagus lagi jika kita bisa entry di area sini, karena kita bisa entry di area gapnya ini. Nah, di gap ini juga market langsung naik ya. Nah, terus seperti itu perjalanan market itu seperti itu. Di sini membentuk gap lagi ya. Jika ingin follow trend bisa menggunakan seperti ini ya, tapi juga perlu dilihat di sebelah kirinya. Nanti setelah market itu mengambil semisal seperti ini ya, ini sebagai liquidity. Setelah diambil, maka ya kita jangan ambil open posisi buy. Semisal ini ya, di sini ada gap ini
ini ada gap. Tapi market ini baru saja mengambil liquidity ini. Ya, dia baru saja mengambil liquidity ini. Jadi untuk entry buy di sini sangat berisiko. Nah, sedangkan di bawahnya ini ada sebuah gap. Nah, bisa saja market akan mengambil gap di bawahnya ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini. Setelah mengambil gap di situ, ya, dia lanjut naik lagi. Ya, dia naik. Di sini juga banyak sekali gap. Ya, pertama di sini. Di sini. Nah, ini. Nah, diambil, ya, gap di situ diambil, langsung terbang lagi. Jadi gap-gap di atasnya ini semua sudah diambil, ya, sebagai liquidity dan sampai di gap terakhir. Kemudian dia naik, di sini ada gap lagi, ya, diambil lagi, lalu naik lagi, di sini ada gap lagi, ya, diambil lagi, naik lagi, ya, di sini ada gap lagi, diambil lagi, naik lagi, ya, jadi seperti itu. Di sini ada gap lagi. Nah, jadi market akan mengambil sebuah fair value gap untuk menyeimbangkan harga. Ya, jika mau follow trend bisa menggunakan teknik ini untuk scalping. Ya, nah, tapi jika sudah masuk seperti ini, semisal ini ada sebuah liquidity, maka kita sudah wajib hati-hati. Nah, setelah dia break seperti ini, ya, dia naik. Nah, tapi di bawahnya ini masih ada sebuah gap dan dia habis mengambil liquidity, maka ini akan ada penurunan mengambil gap di bawahnya. Ya, di sini ada sebuah gap. Pertama ini sudah diambil, ya, karena ini baru saja mengambil liquidity, maka kita bisa menandai gap di bawahnya lagi. Nah, di sini ada sebuah gap. Di sini ada sebuah gap. Ya, di situ ada sebuah gap. Di bawahnya juga ada sebuah gap. Nah, jadi kita bisa entry di fair value gap bawahnya. Ya, kemudian setelah dia naik ke sini, turun lagi mengambil gap di sini. Nah, ya, terus seperti itu. Coba diperhatikan lagi. Ya, yang terakhir ini diperhatikan lagi. Jika mau follow trend, bisa saja seperti ini. Ya. Nah, ini diambil. Kemudian di atasnya sini juga diambil. Ya, tapi ingat di sini market baru saja mengambil liquidity di sini. Itu artinya dia akan mengambil gap di bawahnya lagi. Ya, berarti di sini dia akan mengambil gap di bawahnya lagi. Apa masih ada? Ternyata di sini masih ada gap. Jadi market ini nanti masih berpotensi untuk mengambil gap ini. Ya. Untuk menembus yaitu liquidity yang tertingginya di sini, ya. Ini untuk menembus ini membutuhkan liquidity, ya. Ini liquidity tertinggi atau swing high tertinggi, maka dia membutuhkan sebuah liquidity juga, ya. Liquidity-nya mana? Liquidity-nya ini sebagai swing low liquidity, ini sebagai gap liquidity, ya, sebagai area entry kita untuk follow trend. Ya, target bisa di sini, tapi market sudah libur. Oke, jadi untuk analisa saya yang kemarin, pertama kita bisa mengambil sebuah key level di time frame besar, ya, kemudian kita turunkan time frame sampai di time frame H4, H1, dan kita lihat liquidity-nya, ya. Ingat, tentukan key level, kemudian liquidity lama dan liquidity baru. Ya, setelah liquidity lama dan baru diambil, kemudian kita tunggu di area key levelnya, baru kita bisa open posisi buy. Ya, demikian pula untuk yang sell. Ya, untuk yang sell pun juga bisa. Ya, jika untuk yang sell, nah di sini ada liquidity lama diambil, ya. Kemudian di sini ada liquidity baru diambil. Oke, kemudian di sini ada sebuah support di time frame M15 yang kemarin saya lihat itu, di situ ada sebuah support di time frame M15. Nah, ini ya, di sini terlihat jelas sebagai di levelnya. Di sini di bawahnya ini juga termasuk liquidity. Ya, ini sebagai liquidity, di sini di level. Nah, ini liquidity baru, ya. Sama saja, ya, tinggal dibalik saja. Untuk
Analisanya kita wajib melihat pertama itu bisa liquidity-nya, ya, liquidity lama dan liquidity baru. Kemudian bisa melihat atau menandai key levelnya, ya. Setelah market masuk area key level baru kita bisa entry back, ya. Demikian pula untuk yang sekarang. Oke, yang sekarang akan kita analisa kembali, ya. Untuk kedepannya di sini akan saya hapus. Oke, langsung saja, ya. Kita bisa analisa mulai dari time frame daily ataupun weekly, ya. Nah, di time frame daily, bagaimana cara kita analisa untuk market kedepannya? Ya, pertama di sini kita bisa menandai area-area key levelnya, ya, sebagai area key levelnya. Karena di sini sudah diambil dan market memantul naik, berarti low yang ini bisa dikatakan low yang sudah valid atau kuat, ya. Berarti kita bisa melihat lagi support di atasnya ini. Nah, kita bisa menandai seperti ini. Ini sebagai key level berikutnya, ya. Ini sebagai key level berikutnya. Oke, kita tandai seperti itu. Kemudian kita bisa menandai area-area yang di atasnya. Nah, di sini ada sebuah resisten. Apakah resisten ini nanti akan dijemput? Ya, bisa saja. Ini bisa diambil sebagai key level juga. Ya. Nah, kita bisa menandai seperti ini. Oke. Setelah kita tandai, di sini juga market bertepatan dengan key level yang terdekat ini, ya. Ya, berdekatan di situ. Nah, setelah kita tandai key level seperti itu, sekarang kita bisa ganti time frame sebentar, di time frame H4-nya terlebih dahulu. Nah, di time frame H4 di sini juga bertepatan dengan area-area support sebagai key level untuk B. Oke. Sebagai key level untuk B. Nah, sedangkan di sini ada resisten yang terdekat. Nah, kita juga perlu menandainya, ya, karena di area sini biasanya nanti juga akan ada respon. Tapi jika ada news, maka akan mudah sekali untuk ditembus. Ya, sesuaikan saja waktunya. Oke, ini sebagai resisten di time frame H4. Ya, bisa saja nanti akan ada pantulan di area-area situ. Ya. Nah, ini tadi adalah resisten di time frame daily, ya. Maka target kita nanti bisa di area-area situ, ya. Setidaknya di area-area supply ini, ya. Jika kita tandai seperti ini area supply-nya. Nah, ini di time frame H4 kita bisa menandai mulai dari shadow-nya seperti ini, ya. Oke, itu adalah area untuk take profit kita di sini, ya. Jangan jauh-jauh di situ terlebih dahulu. Tapi setelah market nanti masuk di area resisten ini, wajib pasang SL plus jika nanti sudah running, ya. Nah, sekarang sebelum market itu nanti di saat melakukan penurunan, apakah di sini masih ada liquidity atau key level? Ya, di time frame kecil itu biasanya market itu akan membentuk sebuah swing high, swing low, ya, kenaikan penurunan seperti itu. Nah, di sini ada sebuah gap. Ya, di situ ada sebuah gap. Di sini juga ada sebuah RBS. Nah, di time frame H4 ini berarti kita bisa menunggu di area-area sini, ya. Sebentar, ini saya ingin mengacu pada Fibo terlebih dahulu. Di sini di swing low terbawah ini sampai yang terbentuk di atas di level 50 di area situ, ya. Level 50 berada di area situ.
Nah, jika ini nanti market masuk di area sini, kita sudah siap-siap untuk open posisi B-nya. Ya, tinggal kita melihat liquidity-nya di time frame H1 seperti apa. Apakah ada pembentukan liquidity ataupun gap. Di sini saya melihat ada sebuah gap yang masih belum diambil. Ini, ya. Nah, di bawah gap ini ada sebuah key level. Nah, ini sangat bagus. Kita bisa entry nanti di area-area sini, ya. Kita bisa entry di area-area situ nanti. Oke. Jika market melakukan penurunan, kita bisa entry di area-area situ. Ini sebagai liquidity lamanya, ya. Ini sebagai liquidity lama. Coba sekarang kita lihat di time frame M15. Di time frame M15 biasanya jauh lebih terlihat lagi. Nah, di sini ada sebuah liquidity juga. Di sini ada OCL, ya. Di sini ada sebuah fair value gap yang masih belum diambil. Nah, ini perlu pertimbangan juga. Nah, seperti ini. Yang jelas di sini nanti kita tunggu market itu mengambil liquidity ini, ya, liquidity lama. Dan di saat melakukan penurunan nanti di area sini dia wajib membuat liquidity baru. Kemudian jika di sini sudah ada liquidity diambil, kita bisa entry di area-area di level ini, ya, untuk buy dengan target tentu di area resisten di sini, ya. Di sini ada sebuah resisten di time frame H1 tadi. Nah, seperti itu, ya. Jadi analisa saya untuk sementara saya akan menunggu nanti jika market ada penurunan, tentu saya akan menunggu untuk open posisi buy. Seperti itu. Nah, jika mau open posisi sell untuk sahabat-sahabat trading analisa, jika mau open posisi sell, kita bisa menunggu karena ini di levelnya sangat jauh, ya. Di situ ada resisten, di sini ada OCL. Ini yang tertinggi. Oke. Di time frame H4 kita bisa melihat lagi OCL bertepatan dengan resisten di time frame H4 ini. Nah, kita bisa entry sell nanti di area-area situ, ya. Kita bisa entry sell nanti di area-area situ. Tapi biasanya market itu nanti di area-area OCL seperti ini, ya, seperti ini. Biasanya juga nanti akan ada pantulan, ya, untuk membuat liquidity baru, ya. Jadi dia akan membuat pantulan di area-area OCL seperti ini untuk liquidity barunya, ya. Setelah masuk ke level nanti baru dia akan turun lagi. Nah, seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan untuk penjelasan kali ini bisa dipahami. Ingat syaratnya untuk open posisi buy ataupun sell wajib mengambil liquidity lama, ya. Semisal di sini liquidity lama, kemudian dia mengambil liquidity baru. Ini untuk sell, ya. Dan kebalikannya. Di sini ada liquidity lama, kemudian dia membuat liquidity baru di level hajar buy, ya. Jadi seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan untuk penjelasan kali ini bisa dipahami. Jika kurang paham, sahabat-sahabat trading analisa bisa tanya di kolom komentar. Tentu seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.